Perkenalkan, nama saya Syana Deo Fajah Rasitompul dengan NPM 230610403055. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan moral anak peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan moral peserta didik sekolah dasar. Nah, di sini pada tingkat sekolah dasar, perkembangan moral anak pada umumnya berada pada tahap yang pertama, tahap prakonvensional atau anak di usia 4-7 tahun. Nah, di sini anak memahami moral berdasarkan konsekuensi atau hadiah atau hukuman. Yang kedua ada tahap konvensional atau anak di usia 7-11 tahun. Nah, di sini anak mulai memahami aturan sosial dan moral berdasarkan norma kelompok. Nah, yang ketiga ada tahap pasca konvensional. Mulai berkembang di akhir SD atau anak mulai memahami konsep keadilan dan nilai moral yang lebih abstrak. Nah, guru dan lingkungan sekolah memiliki peran besar dalam membimbing peserta didik agar memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada keterkaitan dengan standar kompetensi kemandirian. Nah, di sini kemandirian peserta didik SD berkembang seiring dengan perkembangan moral mereka. Standar kompetensi kemandirian mencakup yang pertama, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai moral. Nah, misalnya anak dapat memilih untuk tidak mencontek meskipun tidak diawasi. Yang kedua, bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Misalnya mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Nah, yang ketiga, memiliki disiplin dan kesadaran diri. Anak mulai mampu mengatur diri sendiri tanpa terlalu bergantung pada aturan eksternal. Nah, yang ketiga ada keterkaitan dengan capaian perkembangan peserta didik. Capaian perkembangan peserta didik SD yang terkait dengan moral mencakup yang pertama, kemampuan bekerja sama dan menghargai perbedaan. Nah, di sini anak mulai memahami pentingnya berbagi dan bekerja sama. Nah, yang kedua ada kesadaran hak dan kewajiban. Di sini anak memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi atau harus bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, mengenali dan mengelola emosi. Nah, di sini anak mulai belajar mengendalikan diri dalam berbagai situasi sosial. Nah, yang terakhir ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila menjadi pedoman penting dalam membentuk karakter moral peserta didik SD. Nah, beberapa dimensi yang keterkaitan dengan perkembangan moral adalah yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini menginternalisasikan nilai-nilai moral dari ajaran agama dan budayanya. Nah, yang kedua itu ada berkebinekaan global, menghargai perbedaan dan berperilaku inklusif. Nah, yang ketiga ada bergotong royong, menumbuhkan sikap empati dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Nah, yang terakhir ada mandiri, belajar bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan sendiri. Nah, di sini perkembangan moral peserta didik SD sangat erat kaitannya dengan standar kompetensi kemandirian, capaian perkembangan peserta didik, dan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan di SD harus diintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam pembelajaran dan lingkungan sekolah untuk membentuk karakter yang kuat sejak dini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang perkembangan moral anak sekolah SD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.